Hai guys, welcome back to my channel Raj Kumari Tarot Tipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, kali ini aku tertarik untuk nge-reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai kebahagiaanmu membuat mereka jatuh ke dalam kubangan penderitaan. Loh, gimana bisa ya guys ya? Mari kita lihat energi dari seseorang atau beberapa orang yang sepertinya ini ya, ketika dia atau mereka melihat kebahagiaanmu, malah itu membuat dirinya atau mereka kayak jatuh ke dalam kubangan penderitaan, malah semakin menderita melihat orang bahagia. Aneh ya guys ya. Oke, mari kita ulik lebih detail mengenai ini ya guys ya, melalui readingan berikut ini. Oke. Well guys, sekedar informasi, kalau kamu mau request tema readingan tertentu sesuai dengan maunya kamu, sesuai dengan keinginan kamu, maka kamu bisa bergabung bersama channel Raj Kumari Tarot Tipator dengan klik gabung ya guys ya. Alright, mari kita lihat di sini energi dari dirimu ya, yang terkoneksi dengan seseorang atau beberapa orang ya, yang mana sepertinya kebahagiaanmu ini mengganggu dirinya atau diri mereka ya, sehingga kebahagiaanmu ini malah membuat mereka merasa jatuh ke dalam kubangan penderitaan ya. Oke, kok bisa sampai segitunya ya guys ya? Kok bisa begitu ya? Oke, di sini ada the Fool. Alright. Ada King of Wands or King of Pentacles. Ada Queen of Wands or Queen of Pentacles. Ada Five of Wands or Five of Pentacles. Ada the Devil. Ada the Chariot. Ada Six of Cups. One more, ada Four of Wands. Alright, you see guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik dan terkoneksi untuk melihat atau menyimak readingan kali ini ya. Well guys, di sini aku ngerasakan energi dari seseorang atau beberapa orang ya, bisa satu orang atau lebih daripada satu orang, yang mana orang ini, seseorang ini atau beberapa orang ini ada di circlemu atau di lingkungan di mana kamu stay saat ini, atau ada di lingkungan pekerjaan kamu ya, dimana ketika kamu berhasil dalam menggapai atau mencapai sesuatu, entah itu suatu pencapaian, cita-cita, atau kamu mampu mewujudkan keinginan kamu menjadi suatu realita atau kenyataan yang ada ya, itu membuat dirinya merasa gelisah, was-was, tidak tenang, bahkan ketar-ketir dan ketakutan ya guys ya, karena dia tidak ingin kamu bisa meraih apa yang kamu impikan saat ini ya guys ya. Orang ini menyimpan rasa iri hati yang mendalam terhadap dirimu ya, karena itu dia berusaha untuk menjegal, menghalang-halangi, bahkan menghambat pertumbuhan dan perkembangan kamu dari segi pekerjaan, usaha, karir, bisnis, agar kamu tidak bisa menggapai apa yang kamu mau dalam hidupmu gitu loh guys ya, terutama dari segi pentacles atau keuangan ya guys ya. Namun ya, walaupun orang ini atau beberapa orang ini sudah berusaha untuk bisa menghalang-halangi jalan kamu atau menghambat usaha kamu, apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu usahakan ya, untuk bisa meraih pencapaian, suatu pencapaian ya, dia atau mereka ini sudah berusaha untuk menjegalnya ya, tapi tetap aja yang namanya rezeki kamu ya, itu akan tetap kembali ke kamu
itu akan tetap mengarah ke kamu gitu loh guys ya. Walaupun dia atau mereka ini berusaha untuk membelokkan rezeki kamu atau menutup kerezekian kamu atau membuat kerezekian kamu itu metong ya, tapi tetap aja rezeki buat kamu itu ya, yang namanya rezeki kamu ya akan ke kamu juga, entah gimana caranya ya, bakal kembali ke kamu juga, bakal menuju kamu juga ya, karena rezeki itu sudah ditetapkan dan diatur oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta, bukan haknya manusia ya. Walaupun manusia berusaha untuk menjegal, berusaha untuk menghalang-halangi, berusaha untuk menghambat rezeki orang dengan berbagai macam cara, ya, menghasut orang-orang sekitar agar rezeki kamu itu menurun. Misalnya kalau kamu adalah seorang pedagang atau menggunakan ilmu black magic ya untuk menutup aura kamu, menutup pintu kerezekian kamu, tetap nggak akan bisa kalau rezeki itu memang sudah tertuliskan buat kamu gitu loh guys ya. Rezeki itu ibarat kata tuh kayak surat yang ada di dalam amplop gitu loh guys ya. Itu kan pasti akan sampai ke penerimanya ya, walau bagaimanapun caranya gitu loh guys ya. Jadi aku melihat di sini banyak sekali orang-orang yang menunggu-nunggu kegagalan dari apa yang kamu usahakan biar nggak berhasil gitu ya guys ya. Karena mereka nggak mau ngelihat kamu sukses gitu ya. Karena kalau kamu sukses, otomatis kan kamu akan bahagia ya. Nah, kebahagiaan kamu ini membuat mereka tuh kayaknya malah jadi menderita ya. Semakin kamu bahagia, semakin menderita diri mereka gitu ya. Itu orang-orang yang berpenyakitan hati yang memang seperti itu ya guys ya. Bukannya senang melihat orang senang, bukannya bahagia, ikutan bahagia melihat orang bahagia. Ini enggak, sebaliknya. Melihat orang bahagia, dia jadi sedih. Melihat orang bahagia, dia jadi keki. Melihat orang bahagia, dia jadi ngamuk. Melihat orang bahagia, dirinya malah makin menderita, makin sengsara sendiri. Gitu ya guys ya. Oke. Dan di sini coba lihat ada King of Wands or King of Pentacles bersamaan dengan Queen of Wands or Queen of Pentacles ya. Wah, sama-sama Pentacles ini ya guys ya. Coba kita lihat nih. Ada King of Wands or King of Pentacles, ada Queen of Wands or Queen of Pentacles ya. Dimana rezeki itu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Kalau misalnya Tuhan memberikan kamu rezeki yang berlimpah ruah ya, ada keberlimpahan secara material buat kamu, yaitu bakal sampai ke kamu gitu ya, atas izin dari Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Nggak akan ada satu orang pun yang mampu atau bisa menghalang-halangi itu gitu ya, termasuk orang yang merasa dirinya berpower atau merasa bahwa dirinya memiliki ilmu, entah itu ilmu klinik atau ilmu magic gitu ya guys ya, berusaha untuk menjegal, pakai mantra lah, pakai jampi lah, pakai inilah, pakai itulah, yang menurut mereka itu bakal mempan, itu nggak akan pernah bisa menghalangi yang namanya kerezekian yang sudah ditetapkan oleh Sang Pencipta buat kamu. Kayak gitu ya guys ya. Jadi apapun usaha dari orang-orang jahil, usil, dan orang-orang yang memiliki penyakit hati ini ya, mereka atau dia nggak akan bisa menghalangi kerezekian kamu di sini ya guys ya. Rezeki kamu ya buat kamu gitu ya guys ya. Kalau Tuhan sudah menitipkan rezeki ini buat kamu atau Tuhan sudah menginginkan rezeki ini buat kamu, ya akan ke kamu juga gimana pun caranya ya. Walaupun dihalang-halangi dari jalan kanan, kiri, belakang, depan, ya tetap akan tembus, ya tetap akan menuju kamu gitu. Iya, seperti itu ya guys ya. Namanya rezeki itu sudah tertakar, jadi nggak mungkin tertukar gitu ya guys ya. Walaupun mereka berusaha untuk menjegal, berusaha untuk menghalang-halangi agar rezekinya itu nggak sampai ke kamu, agar kamu nggak bisa mendapatkan kerezekian, ya tetap aja nggak akan bisa gitu ya, karena Tuhan yang kuasa ya, Tuhan yang maha kuasa mengatur segala sesuatunya di muka bumi ini. Jadi tak ada satupun makhluk maupun manusia, bahkan manusia yang terdeteksi sebagai sosok-sosok pendengki atau memiliki penyakit hati ini, mereka nggak akan pernah bisa menghalangi kerezekian yang sudah menjadi haknya kamu ya, karena disesuaikan dengan usaha kamu, disesuaikan dengan kinerja kamu, disesuaikan dengan apa yang sedang kamu kerjakan, apa yang sedang kamu perjuangkan, itu mesti akan ada hasilnya gitu ya guys ya. Orang-orang yang jahil, orang-orang yang iseng, orang-orang yang berpenyakitan hati ini memang menginginkan kamu itu
sorry to say, jatuh kismin ya, atau nggak memiliki pentakel sama sekali ya, karena mereka nggak mau kesaing atau tersaingi oleh dirimu gitu ya guys ya. Justru semakin kamu di sini kayaknya berkelimpahan dan banyak rezeki, ini membuat mereka makin minder ya guys ya. Kalau kamu punya banyak pentacles ya, kamu bisa membeli apapun, kamu bisa membangun apapun, kamu bisa membuat apapun dengan modal yang diberikan oleh Tuhan ya, yang dititipkan oleh Tuhan ya, berkat usahamu, atas kesabaranmu ya, berkat perjuanganmu ya, maka tak ada satupun orang yang bisa menghalanginya, termasuk dia atau mereka yang sirik terhadap dirimu ini ya guys ya. Justru semakin kamu kaya, semakin kamu berduit, semakin kamu punya banyak pentacles, itu justru bikin orang ini, seseorang ini atau beberapa orang ini jadi minder ya guys ya. Di sini aku melihat adanya sepasang ya, energinya maskulin dan feminim, bisa cowok dan cewek, bisa juga sepasang suami istri ini ya, yang tidak senang kalau kamu punya banyak rezeki, atau yang kayaknya tuh makin sengsara aja, makin menderita kalau melihat kamu ini bahagia secara material atau bergelimang harta gitu loh guys ya. Dia nggak suka melihat kamu banyak rezeki ya. Dan di sini dia malah jadi minder ya kalau kamu makin berduit, makin kaya, dia pun juga makin ketar-ketir dan makin takut ya guys ya. Ini adalah kekhawatiran terbesarnya ya. Kalau kamu bakal menjadi orang besar atau kalau kamu bakal mendapatkan rezeki besar, itu benar-benar bikin dirinya kayaknya itu ketakutan ya. Karena orang-orang ini adalah orang-orang yang sepertinya sangat materialistik. Dia memandang segala sesuatu itu dari segi materi ya. Jadi kalau melihat orang susah, melihat orang nggak punya duit, melihat orang minim pentacles, melihat orang perekonomiannya rendah, melihat orang nggak punya apa-apa, nih orang merajalela. Atau nih orang jatuhnya bakal menghina atau mencela orang lain ya, yang dia anggap atau yang mereka anggap itu kualitas ekonominya lebih rendah daripada dirinya atau diri mereka ini gitu loh guys ya. Justru sebaliknya, kalau melihat ada orang yang bergelimang harta, orang yang punya banyak material atau orang yang banyak pentacles, nih orang bakal mendekat ya, atau nih orang bakal hormat ya dengan orang itu, kayak gitu loh guys ya. Jadi di sini dia ketar-ketir ya, takut banget ya kalau kamu tuh punya banyak rezeki, takut mengalahkan dirinya, takut berada di atas dirinya, sehingga dia nantinya yang bakal terpuruk. Justru ketika melihat kamu banyak rezeki ini, dia malah makin menderita ya, karena di sini terlihat sekali pancaran aura keemasan yang kayaknya nih beberapa di antara kamu tuh banyak mendapatkan kebaikan atau berkah dari semesta ya guys ya. Dimana kerezekian kamu di sini lancar ya, walaupun tidak langsung boom banyak gitu ya guys ya, tapi lancar, ada saja rezeki ya. Atau kamu akhirnya bisa membangun suatu usaha walau kecil-kecilan gitu ya guys ya, atau kamu bisa menggapai suatu pencapaian yang selama ini kamu inginkan akhirnya terwujud juga ya guys ya. Dan itu adalah sumber dari mata pencaharian kamu atau awal dari kesuksesan kamu ya, ketika kamu memiliki modal atau mendapatkan pentacles untuk bisa dijadikan modal agar kamu bisa bertumbuh dan berkembang ya, mengembangkan usaha kamu. Dan itu membuat pasangan ini atau orang ini atau seseorang ini atau beberapa orang ini menjadi ketakutan dan ketar-ketir. Bahkan ada di antara dia atau mereka ini yang sampai nggak tidur malam ya, bahkan kelayapan ya, berkeliaran malam-malam itu apa ya, kayak memikirkan cara gitu loh guys ya, gimana caranya untuk menjegal kerezekian kamu. Dia kayak memikirkan cara untuk bisa menghalang-halangi kerezekian orang. Wah, dan di sini ya selalu ada kayak niat yang tidak baik atau niat buruk atau niat jahat yang dia pikirkan, yang dia usahakan gitu ya guys ya, terutama dari segi magic-magican ini ya guys ya. Beberapa dari dia atau mereka ini kayaknya senang menggunakan black magic ya guys ya, karena dia atau mereka pikir itu nggak ketahuan gitu ya, jadi kayak aman aja gitu ya. Jadi ketika kamu berdagang atau kamu berusaha, usaha kamu tuh jadi sepi atau dagangan kamu tuh kayaknya tuh mandek gitu, stuck gitu ya, nggak ada yang beli gitu ya guys ya, itu pengaruh daripada magic-magican ini menurutnya dia, menurutnya mereka gitu ya guys ya. Dia atau mereka berharap seperti itu, tapi pada kenyataannya ya sepertinya black magicnya tuh nggak jalan. Ya nggak jalan, nggak ngefek juga ya guys ya. Ya tadi kembali lagi, yang namanya rezeki walau dihalang-halangi kayak apapun ya, itu sudah tertulis atau sudah
memang diturunkan ya guys ya. Tuhan menginginkan itu untuk menuju kamu, ya akan ke kamu gitu, nggak akan berbelok atau nggak akan ketutup. Walaupun ada yang berusaha untuk menutup, itu nggak bakalan bisa gitu ya guys ya. Karena aku merasa bahwa di antara kamu ini ada yang memiliki pelindung atau protektor ya, protektor yang kuat ya, dari entah itu kodam leluhur atau angels, malaikat ya, yang membantu kamu untuk menghalau energi negatif yang dikirimkan oleh orang-orang iseng ini ya. Sehingga ya energi black magic ini mental ya, kembali kepada diri mereka sendiri. Dan bahkan di sini kayaknya kerezekian mereka yang berkurang justru karena akibat kejoliman mereka ini, kerezekian kamu malah jadi naik gitu loh guys ya, dan kerezekian mereka jadi berkurang. Mungkin ini adalah salah satu teguran, bahkan hukuman, punishment dari Tuhan ya guys ya, akibat iseng sama orang kayak gitu ya. Sehingga di sini ya, kamu kayaknya ini safe ya. Entah ini kamu sudah mengalami yang seperti ini ya, atau kedepannya kamu OTW ke sana gitu ya guys ya. Yang mana kamu saat ini mungkin saja masih berproses seperti itu ya guys ya. Sepertinya di antara kamu ini ada yang diayomi oleh para penjaga atau nenek moyang atau leluhur ya. Energinya gitu loh guys ya, bukannya leluhurnya atau bukannya apa ya, nenek moyangnya yang secara real berbentuk, no, tapi secara energi ya guys ya. Secara energi tuh diayomi gitu loh guys ya, atas izin dari Tuhan Sang Pencipta alam semesta ya. Energi beliau, para penjaga, para malaikat, angels ya, yang mana nenek moyang atau leluhur ini berbentuk angels gitu loh guys ya, yang kayaknya menjaga kamu gitu ya guys ya. Karena di sini kamu termasuk orang yang sepertinya ini baik ya, tidak suka mencampuri urusan orang gitu ya guys ya. Itu kenapa kamu selalu kayaknya disupport atau didukung oleh semesta. Semesta berpihak pada dirimu karena kamu tidak pernah mengurusi kehidupan orang ya, apalagi ikut campur gitu guys ya. Kamu hanya fokus terhadap kehidupan sendiri ya, dan itu membuat semesta jadi support kamu gitu ya guys ya. Dan di sini kamu perlu teruskan usaha kamu atau perjuangan kamu ya, untuk bisa mewujudkan cita-cita, impian atau pencapaian-pencapaian yang ingin kamu realisasikan dalam hidupmu ya guys ya. Karena di sini aku rasa ya, ketika kamu mampu terlepas dari orang-orang toksik ini, atau ketika kamu sudah mengabaikan mereka ya, tidak terkoneksi lagi dengan mereka atau disconnect hubungan atau interaksi dengan mereka, maka ada orang-orang baru yang bermunculan atau datang ke dalam kehidupanmu yang akan membawa berita baik, atau yang bisa menjadi teman baikmu ya guys ya, yang akan support kamu ya guys ya. Jadi kamu bisa menarik orang-orang yang satu level, satu frekuensi, satu vibrasi dengan dirimu ya guys ya. Orang-orang yang iri, orang-orang yang memiliki rasa kedengkian, kemudian orang-orang yang iseng, usil, jahil ya, atau selalu berniatan buruk atau jahat, itu tidak sefrekuensi dengan dirimu. Bahkan mereka memiliki energi dan vibrasi yang lebih rendah ketimbang kamu. Itu kenapa mereka selalu saja mengusili kamu atau berusaha untuk membuat kamu ini kualitas hidupnya jadi menurun gitu loh guys ya. Karena mereka ini sebetulnya ya, secara energi atau secara vibrasi ini tidak selaras dengan dirimu. Jadi kamu perlu ketahui ya guys ya, dan bisa membedakan ya, mana orang-orang yang satu frekuensi sama kamu dan mana orang-orang yang tidak. Sebaiknya tinggalkan dan abaikan ya, biarkan mereka dengan kehidupan mereka sendiri ya guys ya. Kamu tetap jalan dengan kehidupanmu sendiri. Karena di sini aku lihat ya, sepertinya kamu tak perlu terpancing emosi atau marah-marah ya dengan kelakuan-kelakuan toksik mereka ya. Biarkan saja mereka seperti itu, mereka akan capek sendiri ya. Sebab dengan melihat kebahagiaanmu saja ya, ini membuat mereka atau dia ini jatuh ke dalam kubangan penderitaan. Semakin kamu bahagia, semakin menderitalah orang-orang yang memiliki penyakit hati ini ya. Jadi kamu nggak perlu ngebales, nggak perlu ngeladenin, nggak perlu kamu membuang-buang energi dan waktu ya untuk membuat mereka tersadarkah, atau untuk membuat mereka berhentikah dengan kelakuannya mereka. Ya percuma aja, mereka akan tetap melakukan itu karena adanya bentrokan energi yang tidak selaras dengan dirimu ya. Mereka akan tetap terus gangguin kamu ya. Yang penting kamu tetap terus maju di sini ya, walau mereka berusaha untuk gangguin kamu.
tak perlu diladenin. Mereka akan mundur atau akan tersingkir, tereliminasi dengan sendirinya pada waktu yang tepat ya. Karena dengan melihat kebahagiaanmu saja, ini sudah membuat mereka menderita gitu loh guys ya. Jadi kamu nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Kamu nggak perlu bereaksi dan beraksi ya. Karena kebahagiaanmu saja sudah cukup membuat mereka begitu menderita. Secara jiwa mereka tergoncang ya guys ya. Karena mereka tak sanggup dan tak kuasa melihat orang yang mereka tidak sukai itu bisa berbahagia dengan kehidupannya. Nah, seperti itu ya guys ya. So guys, di sini energinya ada yang berasal dari elemen earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Capricorn and Cancer. Oke, ini aja readingan buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Hai guys, ini dia oracle buat kamu. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. What is message from the universe for you? Alright, di sini ada miracles and blessings. Di sini ada love who you are. Alright. Di sini pesannya buat kamu, miracles and blessings, everything has its gifts. Oke guys ya, you no need to worry ya. Walau apapun situasi atau kondisinya saat ini, walau apapun pergerakan dan usaha yang dilakukan oleh orang-orang iseng itu untuk menjegal kerezekian kamu tak perlu khawatir ya guys ya. Karena keajaiban itu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Kalau Tuhan sudah menghendakinya ya guys ya, ada keajaiban, ada berkat ya dari Tuhan Sang Pencipta alam semesta ya. Kalau misalnya ada rezeki buat kamu, itu mesti akan datang ke kamu walau bagaimanapun caranya. Kalau misalnya rezeki itu diperuntukkan buat kamu, maka rezeki itu memang akan sampai ke kamu. Jadi kamu tak perlu khawatir ya guys ya. Karena rezeki itu Tuhan yang mengatur, bukan makhluk, bukan manusia. Apalagi orang-orang yang jolim, iya. Orang-orang yang jolim bisa saja mencoba untuk menjegal dan menghalang-halangi rezeki orang. Tapi sekali lagi, yang kuasa adalah Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Apapun yang kamu dapatkan hingga detik ini, itu adalah gift, hadiah, iya. Atau berkah atas kesabaranmu iya guys ya. Ada anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepadamu karena kamu selama ini sudah sabar menghadapi orang-orang toksik, menghadapi orang-orang zolim. Biasanya selalu ada saja berkahnya ya guys ya. Yang mana biasanya kalau seseorang itu semakin dijolimin, maka semakin rezekinya tuh tambah banyak gitu loh guys ya. Ibarat kata tuh rezeki orang yang jolim itu bisa berpindah ke orang yang terjolimi ya, seperti itu adalah kuasa Tuhan ya guys ya. Itu kenapa kehidupan kita adalah cerminan dari karakter kita sendiri sebetulnya. Bagaimana kita caranya bersikap dan menyikapi segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita ya. Jadi di sini kita perlu lebih bersabar dan lebih bisa berbijaksana dalam menyikapi segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita dan kembalikan lagi kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Biarlah Tuhan yang mengatur segalanya. Kita ikutin arusnya saja. Yang penting kita selalu berusaha dan berdoa setiap saat agar semuanya bisa baik-baik saja dan semuanya bisa dilancarkan serta dipermudah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Dan di sini lagi pesannya buat kamu ada love who you are. You are divine, delightful, and deserving of the wonderful things life has to offer.
Di sini pesannya buat kamu, kamu perlu mencintai dirimu sendiri, apa adanya dirimu ya. Jangan pernah merasa kurang dengan dirimu dan kehidupanmu. Kamu perlu bersyukur. Dengan kamu bersyukur, maka kerezekian akan ditambahkan dan kebaikan-kebaikan bisa datang ke dalam kehidupan kamu karena kamu memiliki energi positif. Syukur itu berenergi positif ya guys ya, sehingga bisa menarik hal-hal yang baik untuk datang ke dalam kehidupanmu. Apabila kamu menghidupkan cahaya Tuhan di dalam hatimu ya, yang mana kamu di sini selaras dengan alam semesta, selalu berbuat kebaikan dan menebar hal-hal yang baik di muka bumi ya, berbuat kebajikan, maka percayalah bahwa semua itu akan kembali kepada dirimu juga ya. Kalau kita berbuat baik, maka semesta akan memberikan kebaikan itu kepada diri kita sendiri ya. Ada hukum tabur tuai ya guys ya. Semakin kita berbuat baik, maka semakin kita akan mendapatkan banyak kebaikan. Jadi kalau kita berbuat baik sama orang, jangan pernah berekspektasi atau berharap apapun sama orang itu, karena yang akan membalas kebaikan kita itu adalah semesta dengan caranya sendiri ya, dengan jalan yang tak terduga dan tak pernah terpikirkan oleh kita ya guys ya. Banyak sekali hal-hal yang baik yang ditawarkan oleh semesta ya guys ya, yang mana ini akan membuat kita merasa bersyukur dengan segala pemberian dari Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Oleh karena itu ya, dengan kita bisa mencintai diri sendiri dan mencintai kehidupan kita, maka itu membuka kesempatan atau membuka peluang untuk kita bisa menarik hal-hal baik dari alam semesta yang berupa kebaikan-kebaikan untuk datang dan hadir ke dalam kehidupan kita. Semua hal-hal yang datang ke dalam kehidupan kita itu tergantung dari perilaku dan karakter kita sendiri ya guys ya. Seperti apa karakter kita, seperti itu juga kehidupan kita. Jadi kalau kehidupan kita ini ada yang kurang, kehidupan kita ada yang gak beres, atau kehidupan kita ini ada bermasalah, ada sesuatu yang sepertinya ini tidak baik-baik saja, coba deh kita koreksi kembali ya. Apa yang sudah kita lakukan, atau ada hal apa yang perlu kita perbaiki, kita koreksi, kita perlu evaluasi kembali ya, agar bisa membuat kehidupan kita berjalan baik-baik saja atau menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Nah, seperti itu ya. Jadi kehidupan kita ini sebetulnya itu terkoneksi dengan kelakuan kita sehari-hari gitu loh guys ya. Karena kan hukum tabur tuai itu selalu jalan ya, tanpa kita sadari ya, tanpa terasa kita menemukan atau mendapatkan hal-hal yang bisa sesuai atau tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, seperti itu. So, di sini setiap daripada kita perlu mengobservasi, mengevaluasi, dan merefleksi kembali ya tentang diri kita sendiri dan kehidupan kita sendiri, agar kita bisa membalancekan atau menyeimbangkan kehidupan kita ya, antara perilaku kita sehari-hari dengan kehidupan kita sehari-hari itu memiliki korelasi atau hubungan ya. Jadi kalau kita ingin kehidupan kita membaik atau lebih baik lagi, maka kita perlu tengok atau lihat kembali perilaku keseharian kita seperti apa ya. Kalau ada yang perlu diperbaiki, kita perbaiki. Kalau ada yang perlu ditingkatkan, kita perlu ditingkatkan. Itu yang disebut dengan seseorang yang mau belajar, mengupgrade, mengupdate diri untuk bisa menjadi versi terbaiknya, sehingga mau berproses dan berprogres setiap harinya. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga channel Rezeki Meri Tarot Potter ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, keberlimpahan, dan keberuntungan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan-readingan berikutnya ya guys. See ya.